Iya, oke. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Em, jadi kemarin kan ada bentuk soal. Jadi ada bentuk soal yang eh, koefisien x kuadratnya sama dengan 1, itu memfaktorkannya seperti apa, dan koefisien x kuadratnya lebih dari 1. Jadi cara memfaktorkannya seperti apa sudah saya jelaskan di uh, materi yang kemarin. Sekarang kita akan melihat persamaan kuadrat yang jika tidak bisa difaktorkan, kita akan menggunakan solusi, yaitu kelengkapan kuadrat sempurna dan rumus persamaan kuadrat, atau yang kamu kenal dengan rumus ABC. Nah, untuk kelengkapan kuadrat sempurna ini sebenarnya dia merupakan proses sampai terjadinya rumus persamaan kuadrat. Jadi kelengkapan kuadrat sempurna itu merupakan proses ya, sampai terbentuk suatu rumus persamaan kuadrat. Nah, jadi sebentar saya akan menjelaskan konsep dasarnya dulu. Setelah itu kita melihat soalnya, contoh soalnya seperti apa, dan ada soal yang harus kamu kerjakan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu pada kelengkapan kuadrat sempurna. Oke, untuk kelengkapan kuadrat sempurna ini seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kalau tidak bisa difaktorkan persamaan kuadratnya, kita bisa gunakan langkah selanjutnya atau solusi selanjutnya, yaitu kelengkapan kuadrat sempurna. Ya, kelengkapan kuadrat sempurna. Kelengkapan kuadrat sempurna. Jadi kelengkapan kuadrat sempurna ini merupakan proses ya, proses sampai terjadinya rumus persamaan kuadrat. Sekarang kita lihat dulu konsepnya. Jadi untuk bentuk umum, kita lihat dulu bentuk umumnya: AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi untuk kelengkapan kuadrat sempurna itu kita mulai dari sini. Konsepnya, ini bentuk umumnya ya. Nah, jadi saya akan membuat langkah-langkahnya untuk kelengkapan kuadrat sempurna sampai terbentuk rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Nah, yang pertama itu kan ini bentuk umumnya ini. Yang pertama dulu kamu pindahkan plus C ini ke ruas sebelah ya. Jadi plus C dipindahkan ke ruas sebelah. Dia menjadi AX kuadrat tambah BX sama dengan, ini kan plus C ini. Plus C dipindah menjadi min C. Oke. Nah, atau pindah menjadi negatif C. Nah, sudah. Sekarang setelah kamu sudah pindahkan yang plus C itu, sekarang kamu harus buat bagi kedua ruas ini dengan A supaya bersisa X kuadrat saja ya, supaya bersisa X kuadrat saja. Jadi kedua ruas ini kamu bagi dengan A semua ya, semua ini bagi dengan A. Bagi dengan A, ini bagi dengan A, bagi dengan A gitu. Nah, supaya nanti bersisa X kuadrat saja. Ya. Nah, jadi sudah kedua ruas sudah bagi dengan A. Intinya kita buat sampai bersisa X kuadrat saja ya. Jadi A-nya ini jadi hilang toh. Nah, ini kan selesai. Jadi bersisa X kuadrat ya. Bersisa X kuadrat. Nah, dia menjadi B per AX sama dengan min C per A ya.
Nah, jadi sudah bersisa X kuadrat. Ini kan selesai, A dengan A selesai. Oke. Nah, setelah sampai di sini, kedua ruas kamu tambahkan dengan, jadi kedua ruas kamu tambahkan dengan setengah dari B per A. Itu ya, setengah dari B per A. Nah, B per A X ditambah ya, ditambah dengan setengah dari B per A. Itu dipangkatkan 2 ya, berarti B per 2A dipangkatkan 2 sama dengan min C per A tambah B per 2A dipangkatkan 2. Nah, jadi kedua ruas ini kamu harus tambah dengan B per A setengah dari B per A ya. Jadi B per A kali 1 per 2. Tapi harus dipangkatkan 2. Kenapa harus ditambah dengan ini? Supaya sebentar bisa difaktorkan. Jadi kalau ruas sebelah kiri ditambah dengan B per 2A dipangkatkan 2, sebelah kanan juga harus demikian, ditambah dengan B per 2A dipangkatkan 2. Seperti itu. Nah, gunanya supaya sebentar yang sebelah sini, sebelah kiri bisa difaktorkan. Nah, cara pemfaktorannya gampang saja. Nah, tinggal kamu ambil X tambah B per 2A dipangkatkan 2. Nah, jadi tinggal kamu cara pemfaktorannya, kamu ambil X tambah lalu ambil B per 2A baru dipangkatkan 2. Nah, sama dengan min C per A tambah, nah, ini kan B per 2A dipangkatkan 2, dia akan menjadi B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi kan B pangkat 2, 2A dipangkatkan 2 kan dia menjadi 4A kuadrat toh. Jadi 2 pangkat 2 4, A pangkat 2, A pangkat 2. Sudah? Nah, kalau sudah sampai di sini kita lanjut ya. Ini sama dengan, nah kamu turunkan yang sebelah sini dulu. Turunkan yang sebelah sini, dia harus samakan penyebutnya menjadi 4A pangkat 2. Iya toh? Nah, kenapa Pak Guru pakai 4A pangkat 2? Karena ini kan 4A pangkat 2 dia bisa membagi A, dia juga bisa membagi 4A pangkat 2. Jadi saya pakai 4A pangkat 2. Oke? Nah, 4A pangkat 2 saat dia membagi A bersisa 4A saja. Itu dikalikan dengan min C berarti 4 min 4A C ditambah 4A kuadrat bagi 4A kuadrat kan 1 dikali B kuadrat tetap B kuadrat. Oke. Nah, yang sebelah sini masih tetap ya. Ini masih tetap. Buka kurung X tambah B per 2A dipangkatkan 2. Nah, jadi ini kan dasar, ini kamu harus tahu. Nah, ini kan kalau dijumlahkan penyebutnya itu harus sama. Nah, Pak Guru saya samakan dengan 4A kuadrat. Oke, 4A kuadrat. Jadi 4A kuadrat ini kamu bagi dengan A, dapatnya 4A. 4A dikali dengan min C dapat min 4AC. Tambah 4A kuadrat ini dibagi dengan 4A kuadrat dapat 1. 1 dikali dengan B kuadrat. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kamu buat X tambah B per 2A sama dengan, ingat kalau saat pangkat 2 dipindah ruaskan dia menjadi bentuk akar. Plus minus akar dari min 4AC tambah B pangkat 2
per 4A pangkat 2. Sudah? Nah, lanjut. X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar dari, ini saya pindahkan saja ya supaya dia lebih ini, B kuadrat kurang 4A, jadi kan sama saja, saya hanya pindahkan per, ini kan dia tidak bisa dikeluarkan dari akar. Nah, tapi kalau 4A kuadrat ini kan bisa dikeluarkan dari akar. Nah, akar dari 4, 2. Akar dari A kuadrat, A. Nah, jadi 2A per 2A. Setelah itu tinggal kamu pindah ruaskan. X sama dengan plus B2A dipindah ruaskan menjadi min B per 2A. Plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC. Oke. Per 2A. Nah, ini kan penyebutnya sama, jadi saya satukan saja. X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini yang disebut dengan rumus persamaan kuadrat atau yang sering kamu kenal dengan rumus ABC. Ini rumus persamaan kuadrat. Nah, sedangkan prosesnya ini yang dari bentuk umum sampai di sini disebut dengan kelengkapan kuadrat sempurna. Ya, jadi kelengkapan kuadrat sempurna merupakan proses sampai terjadinya rumus persamaan kuadrat. Nah, mungkin kamu lihatnya agak kesusahan, tapi saat nanti kita lihat pada contoh soal ya, mungkin agak mudah saat contoh soalnya. Nah, jadi langkah pertama itu bentuk umumnya seperti ini. Nah, lalu kamu pindahkan plus C menjadi min C, lalu bagi semua ruasnya dengan A, intinya harus sisakan X kuadrat saja. Jadi X kuadrat tambah B per A, X tambah min C per A. Nah, setelah itu kamu tambahkan kedua ruas dengan setengah dari B per A. Nah, kalau setengah dari B per A, kan berarti B per A dikali 1 per 2 toh. Nah, berarti dapat B per 2A dipangkatkan 2. Tujuannya supaya sebentar bisa difaktorkan. Ya. Sama dengan min C, ya kalau di ruas sebelah ditambahkan dengan B per 2A dipangkatkan 2. Berarti ruas yang sebelah juga harus ditambahkan dengan B per 2A dipangkatkan 2. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa difaktorkan. Nah, tinggal kamu ambil X tambah B per 2A-nya baru dipangkatkan 2. Seperti itu saja. Sama dengan min C per A tambah B kuadrat kurang 4A kuadrat. Nah, setelah itu kamu selesaikan yang ruas sebelah kanan. Nah, harus samakan penyebutnya. Nanti dia akan seperti ini. Jadi BA kuadrat, penyebutnya disamakan menjadi BA kuadrat. Jadi BA kuadrat bagi A dapat 4A. 4A dikali dengan min C dapat min 4AC. Tambah 4A kuadrat dibagi 4A kuadrat 1. Dapatnya 1 dikali dengan B kuadrat, hasilnya tetap B kuadrat. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kamu pindahkan yang pangkat 2 ini ke ruas sebelah kanan. Ingat, kalau pangkat 2 dipindah ruaskan menjadi bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar harus sertakan plus minus di depan sini. Nah, ya, harus sertakan plus minus di depan. Ya toh? Kenapa harus plus minus? Karena misalkan kalau akar 4 itu bisa kemungkinan 2, bisa kemungkinan juga min 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 4, min 2 kali min 2 juga 4. Makanya kalau ada tanda akar harus disertakan plus minus di depan. Nah, X tambah B per 2A ini, nah, jadi yang pangkat 2 ini sudah dipindahkan menjadi bentuk
akar. Jadi bersisa X tambah B per 2A. Nah, setelah itu, ini yang min 4AC tambah B kuadrat, ini saya tukar posisinya menjadi B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini kan dia tidak bisa dikeluarkan lagi dari akar. Tapi kalau 4A kuadrat bisa dikeluarkan dari akar, dia menjadi 2A. Karena akar dari 4, 2, akar dari A kuadrat, A. Nah, setelah itu kamu pindah ruaskan B per 2A. Nah, plus B per 2A dipindah ruaskan menjadi min B per 2A. Plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, setelah itu karena penyebutnya sama 2A dan 2A, jadi saya satukan saja. Nah, jadi dia menjadi min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini merupakan rumus persamaan kuadrat atau rumus ABC. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya untuk kelengkapan kuadrat sempurna dan saya satu sekaligus dengan rumus persamaan kuadrat. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jadi saya punya contoh soal di sini. Oke, contoh soalnya itu X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat dulu. Nah, apakah dia bisa difaktorkan ke tidak dengan cara diskriminan. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat, B-nya berapa? Oh, B-nya 2. Nah, kan sesuai. Ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 1. Ya toh? Berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 1. Nah, ya kita masukkan berarti 2 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 1. Oke, 2 pangkat 2, 4 kurang 4 kali 1, 4 kali min 1, min 4. Berarti ini jadi plus ya. Oke, 4 tambah 4, 8. 8 ini dia kan bukan 8 kan dia tidak bisa diubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, tapi dia kan nanti bisa 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini kan 8, tapi bukan bentuk kuadrat. Maka soal di atas tidak bisa difaktorkan. Oke. Nah, karena tidak bisa difaktorkan, kita gunakan kelengkapan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Nah, pertama kita gunakan kelengkapan kuadrat sempurna dulu. X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Oke, kita gunakan kelengkapan kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 2X kurang 1 sama dengan 0. Ya. Nah, karena di sini kan dia sudah berbentuk X kuadrat, jadi kita tidak usah membagi kedua ruas lagi ya. Ini kan intinya harus buat sampai X kuadrat ya. Nah, kalau misalkan ada 2X kuadrat, ya kamu harus bagi dengan 2 supaya dia bersisa X kuadrat saja begitu. Nah, tapi karena kebetulan soalnya sudah X kuadrat, ya sudah. Nah, berarti pertama-tama pindahkan dulu min 1 ke ruas sebelah. Berarti X kuadrat tambah 2X sama dengan min 1 dipindah menjadi plus 1. Nah, ini kan dia sudah berbentuk X kuadrat, jadi tidak usah kita bagi kedua ruas lagi ya. Nah, kecuali kalau ada 2X kuadrat, 3X kuadrat, baru kita bagi kedua ruas dengan 2 atau bagi kedua ruas dengan 3. Ya, tergantung koefisien di depannya itu berapa. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari 2 ini. Nah, ya toh? Jadi X kuadrat tambah 2X tambah setengah dari 2 ini. Nah, setengah dari 2 ini kan 1, berarti 1 dipangkatkan 2. Nah, sama dengan 1 tambah, ya kalau di sebelah ditambah dengan 1 pangkat 2, ya di sebelah ini juga ditambahkan dengan 1 pangkat
2. Seperti itu. Jadi kedua ruas ditambahkan dengan setengah dari 2 ini ya. Setengah dari 2 ini kan 1, yaitu 2 kali 1/2. Nah, dapatnya 1 toh, setengah dari 2, 1. Oke. Berarti tinggal kita faktorkan, ambil X, yaitu ambil X dan ambil satunya. Nah, baru dipangkatkan 2. Toh, sama dengan 1 tambah 1 pangkat 2 kan 1. Gitu. Berarti X tambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 tambah 1 kan 2. Oke. Nah, berarti X tambah 1 sama dengan pangkat 2 dipindah ruaskan, dia menjadi plus minus akar 2. Ya toh, pangkat 2 pindah menjadi akar 2. Tapi harus sertakan plus minus ya. Nah, berarti X sama dengan plus 1, dia pindah ruas menjadi min 1. Plus minus akar 2. Nah, berarti di sini ada 2 nilai X. Kenapa? Karena ada plus minus, berarti X satunya sama dengan min 1 ditambah akar 2. Atau X2 sama dengan min 1 kurang akar 2. Jadi ambil plusnya dulu, baru ambil minusnya. Ya toh? Jadi min 1-nya tetap, kita ambil plusnya, akar 2-nya tetap. Itu X1. X2-nya ambil min 1-nya, ambil negatifnya, akar 2-nya. Ya toh? Jadi ini dia nilai X1-nya, nilai X2-nya. Oke, bisa dimengerti ya untuk kelengkapan kuadrat sempurna. Nah, ini dia. Oke, coba saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh lagi, mungkin ya contoh supaya lebih mengerti. 3x kuadrat 3x kuadrat kurang 5x tambah 1 sama dengan 0 ya. 3x kuadrat kurang 5x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita diskriminankan dia, bentuknya itu bukan bentuk kuadrat. Nah, kalau diskriminan bukan bentuk kuadrat, berarti tidak bisa difaktorkan. Nah, kita gunakan kelengkapan kuadrat sempurna. Nah, oke, langkah pertama pindahkan dulu yang plus 1. Berarti tulis 3x kurang 5x sama dengan plus 1 dipindah menjadi min 1. Nah, oh ini 3x kuadrat ya. Nah, karena 3x kuadrat, ya kita harus buat dia menjadi x kuadrat saja. Tapi kan ada 3 di sini, berarti kita harus bagi semua ruasnya ini dengan 3. Yaitu dia menjadi 3x kuadrat bagi 3 kurang 5x bagi 3 sama dengan min 1 bagi 3. Yaitu supaya nanti bersisa x kuadrat saja. Nanti kan ini habis bersisa x kuadrat kurang ini 5/3x sama dengan min 1/3. Intinya kamu harus buat sampai dapat x kuadrat sini. Nah, kalau contoh soal yang pertama kan dia sudah x kuadratnya, jadi tidak usah dibagi lagi. Tapi untuk contoh soal yang kedua kan ada 3x kuadratnya, jadi kamu harus bagi dengan 3 supaya bersisa x kuadrat saja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, berarti x kuadrat kurang 5/3x tambah dengan setengah dari 5/3. Ya, kalau setengah dari 5/3 berarti 5/6 dipangkatkan, baru dipangkatkan 2 ya. Nah, setengah dari 5/3 itu kan berarti 5/3 kali 1/3.
2, yaitu 5 kali 1, 5 per 3 kali 2, 6. Berarti 5 per 6. 5 per 6 baru dipangkatkan 2 ya. Nah, tujuannya supaya sebentar ini bisa difaktorkan gitu. Nah, kalau sebelah sini ditambah dengan 5 per 6 dipangkatkan 2, ya di ruas sebelah juga harus demikian, ditambah dengan 5 per 6 dipangkatkan 2 gitu. 5 per 6 dipangkatkan 2. Oke, seperti ini. Bisa ya? Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kamu faktorkan, buka kurung, X kurang ya. Karena di sini ada tanda kurang, ada tanda tambah. Jadi kamu harus pakai tanda kurang. Nah, beda dengan yang tadi, contoh soal yang tadi. Ini kan tambah, jadi pakai tanda tambah. Tapi karena di sini ada tanda kurang, ada tanda tambah, kamu pakai tanda kurang ya. X kurang 5 per 6. Nah, ini ambil 5 per 6 baru dipangkatkan 2. Nah, itu sama dengan min 1 per 3 ditambah 5 per 6 dipangkatkan 2. 5 pangkat 2, 25 per 6 pangkat 2, 36. Nah, kita lanjut. Selesaikan yang di sebelah sini dulu. Ini samakan penyebut ya, samakan penyebut. Nah, kita samakan penyebut dengan, ini kan 3 kan dia bisa dibagi dengan 36 kan bisa membagi 3. Oke, berarti penyebutnya 36. Oke. 36 bagi 3 kan 12. 12 dikali min 1 ya tetap min 12. Tambah, kan tanda tambah. 36 bagi 36 1. 1 kali 25 ya tetap 25. Kita lanjut ke bawah. Nah, min 12 tambah 20 ya. Min 12 tambah 25 itu hasilnya 13 per 36. Nah, ini tetap dia mengikuti ya. Ini. Oke. Ini tetap mengikuti. Ini buka kurung. X kurang 5 per 6 dipangkatkan 2. Ini X kurang 5 per 6 dipangkatkan 2. Ini tetap turun ke bawah ya. Nah, tadi kan saya baru selesaikan yang ini. Nah, dapat 13 per 36. Nah, sekarang kamu pindahkan yang pangkat 2 ini ya. Kalau pangkat 2 pindah ruas menjadi bentuk akar toh. Berarti X kurang 5 per 6 sama dengan pangkat 2 pindah ruas, berarti plus minus akar dari 13 per 36. Nah, itu sama dengan plus minus, kan akar 13 tidak bisa dikeluarkan lagi, berarti tetap akar 13. Tapi kalau akar 36 itu bisa dikeluarkan, berarti akar dia menjadi 6. Udah? Kan akar 13 tidak bisa dikeluarkan, tetap akar 13. Tapi kalau akar 36 bisa dikeluarkan, dia menjadi 6. Ingat salah satu aturan aljabar, kalau akar A per B itu sama saja dengan akar A per akar B, itu sama saja. Oh, akar A, di sini anggap saja akar 13 tetap akar 13 karena tidak bisa dikeluarkan. Tapi kalau akar 36 bisa, dia menjadi 6. Nah, kita lanjut. X kurang 5 per 6. Nah, tinggal kamu pindah ruaskan saja. Min 5 per 6 dipindah ruaskan ke sebelah, dia menjadi positif 5 per 6. Plus minus akar 13 per 6. Oke. Nah, ini kan dia punya penyebutnya sama ini. Jadi saya bisa tulis saja seperti ini. X sama dengan 5 plus minus akar 13 per 6. Yaitu karena kan penyebutnya sama, saya buat jadi satu saja. Nah, di sini kan kita bisa dapat dua nilai X, yaitu X1 sama dengan 5, kita ambil tanda tambah dulu,
tambah akar 13 per 6. Itu X1-nya. Sedangkan X2-nya ambil tanda kurangnya. 5 kurang akar 13 per 6. Nah, ini disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Nah, dengan cara kelengkapan kuadrat sempurna, kamu sudah mendapat akar-akar persamaan kuadrat X1 dan X2-nya. Saya harap kamu bisa mengerti. Intinya prosesnya harus kamu pahami ya. Oke. Jadi belajar dengan baik, pahami prosesnya, konsepnya, supaya untuk pengerjaan soalnya kamu bisa kerjakan dengan baik. Oke. Jadi kamu mungkin bisa lihat soalnya, kamu kerja soalnya, kerja soal. Empat coba ini. Oke, kamu silakan kerja soalnya dengan menggunakan kelengkapan kuadrat sempurna. Untuk soal ini 4x kuadrat kurang 7x ya, kurang 7x tambah 2 sama dengan 0. Oke, kamu mencari nilai X1 X2-nya ya dengan menggunakan kelengkapan kuadrat sempurna. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Ingat, pahami konsepnya. Setelah itu, lihat contoh soal yang saya jelaskan dan kerjakan sesuai prosesnya. Oke, selamat bekerja, selamat belajar.